Kenalkan, nama saya Ratnawati Halawa, Angkatan 53 Kelompok 4, peserta Latsar CPNS 2021. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang etika publik. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui dalam etika publik, yaitu yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Kedua, bentuk kode etik dan implikasinya. Dan yang ketiga adalah aktualisasi etika ASN. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang perlu kita ketahui pertama yaitu pengertian etika, di mana etika merupakan baik buruk atau benar salah yang harus dilakukan, atau bagaimana melakukan yang baik ataupun yang benar. Sedangkan etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Selanjutnya adalah kode etik. Kode etik merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik ASN dan nilai-nilai dasar etika publik yaitu: yang pertama adalah jujur dalam memberikan informasi, yang kedua bersikap terbuka dalam pelayanan, yang ketiga bersikap tulus, yang keempat bersikap sopan dan santun, yang kelima bisa menjaga informasi yang bersifat rahasia, yang keenam bersikap hormat, yang ketujuh bertanggung jawab dalam menggunakan barang milik negara, dan yang terakhir adalah berlaku adil dalam memberikan pelayanan. Selanjutnya adalah lingkup etika publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Dan yang ketiga, modalitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Ada 3 dimensi etika publik, yaitu yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, yaitu moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Yang kedua adalah dimensi modalitas. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yaitu akuntabel, transparan, dan netral. Sedangkan dimensi yang ketiga adalah dimensi tindakan integritas publik, yang juga dimaksudkan dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima oleh masyarakat. Selanjutnya adalah tuntutan etika publik dan kompetensi. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Perilaku pejabat publik membutuhkan perubahan mindset, di mana berubah dari penguasa menjadi pelayan, merubah dari wewenang menjadi peranan, dan menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah. Kita lanjutkan bagian kedua, yaitu bentuk kode etik dan implikasinya. Pentingnya etika dalam urusan publik terdiri dari 2, yaitu kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. Ada 3 penggunaan kekuasaan, yaitu legitimasi kekuasaan, legitimasi sosiologis, dan legitimasi etis. Setiap pegawai pemerintah harus menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Adapun konflik kepentingan akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal,
dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang terabaikan. Sumber-sumber kode etik bagi ASN terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Implikasi kode etik yaitu apabila ada ASN yang menyimpang karena ketidaktahuan norma, maka ASN tersebut perlu diperingati melalui sosialisasi sumber-sumber kode etik. Demikian juga pada pelatihan kepegawaian yang dibarengi dengan diskusi mengenai berbagai kasus nyata yang dialami oleh seorang ASN. Yang bagian terakhir yaitu aktualisasi etika ASN. Ini akan dapat kita lihat pada kegiatan dan aktivitas ASN setiap hari di tempat kerja, di mana jika tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika publik. Kita teruskan tentang komitmen mutu. Dalam komitmen mutu kita akan mengetahui tentang efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah, serta aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu konsep efektivitas dan efisiensi. Efektivitas merupakan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang dicoba dikerjakan. Efisiensi merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional, di mana efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya adalah konsep inovasi, di mana upaya untuk menemukan cara-cara baru yang meningkatkan nilai tambah ataupun kemanfaatan. Terakhir adalah konsep dasar mutu yang merupakan upaya untuk menyesuaikan kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan guna memenuhi atau bahkan melebihi harapan pihak pengguna. Selanjutnya adalah nilai-nilai dasar orientasi mutu yang terdiri dari manajemen mutu, teknik atau metode perbaikan mutu, nilai dasar orientasi mutu, dan implementasi mutu dalam layanan publik. Yang bagian terakhir yaitu pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah, terdiri atas dua bagian yaitu pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan produktivitas aparatur. Selanjutnya adalah aktualisasi inovasi dan komitmen mutu. Yang perlu diperhatikan pada hal ini adalah membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari aspek penting pelayanan mutu dan komitmen mutu dalam pelayanan di tempat kerja. Selanjutnya adalah berpikir kreatif, dalam hal ini kreativitas dalam pelayanan dan juga teknik berpikir yang kreatif. Dan membangun komitmen mutu melalui inovasi yang dapat dilakukan dengan best practice, inovasi dalam pelayanan, peran PNS dalam membangun inovasi pelayanan, dan aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu untuk keunggulan bersaing. Demikianlah pemaparan tentang etika publik dan komitmen mutu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya ahowo.